Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Septiana dari kelas MN20A Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen produksi dan operasi atau yang lebih dikenal dengan MPO. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari kata manajemen produksi dan operasi. Kata yang pertama yaitu manajemen. Manajemen yaitu mengenai pentingnya optimasi sumber daya dan bagaimana sumber daya itu bisa diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat, yaitu yang sering kita kenal dengan konsep efektif, efisien, dan produktif. Lalu ada kata produksi. Kata produksi ini menunjukkan arti membuat sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada atau menambah nilai guna dari suatu barang. Ketiga yaitu kata operasi. Hal ini membahas tentang pentingnya mekanisme, baik itu secara konvensional ataupun secara modern. Dapat kita simpulkan, manajemen produksi adalah upaya perusahaan untuk menerapkan konsep manajemen pada proses produksinya, sehingga barang dan jasa yang diproduksi sesuai dengan spesifikasi, jumlah, dan waktu yang tepat, namun biaya yang dikeluarkan dapat diperkecil atau seefisien mungkin. Jadi, semuanya dapat disebut sebagai suatu metode. Di dalam metode ini, ada proses-proses yang sifatnya kontinu, intermittent, dan special project. Dengan kata lain, mempelajari MPO sangat penting untuk dapat memahami adanya konsep dari hulu sampai hilir atau dari input, proses, hingga menghasilkan output. Pada dasarnya, manajemen produksi dan operasi menjawab mengenai bagaimana proses produksi itu berlangsung. Kita dapat menggunakan pertanyaan 5W plus 1H, yaitu kenapa harus atau perlu melakukan produksi, apa, jadi apa yang harus diproduksi, di mana tempat melakukan produksi, kapan waktu melakukan produksi, siapa yang melakukan produksi, dan bagaimana proses produksi itu terjadi. Jadi dengan kata lain, operasi itu adalah suatu konsep yang utuh. Jadi, fungsi yang terlibat yaitu terdiri dari sumber daya manusia, teknologi, peralatan baik yang manual ataupun yang modern, dan fungsi keuangan. Di dalam MPO terdapat aspek modal, yaitu modal kerja, investasi, dan pemasaran. Sebuah produksi tanpa bisa dipasarkan maka akan menjadi sia-sia. Kata kunci dari MPO adalah menghubungkan antara konsep teknologi, konsep bisnis, dan manajemen atau ekonomi sehingga terbentuk interaksi antara ketiganya. MPO sangat bermanfaat untuk mengembangkan industrialisasi atau hilirisasi yang sekarang di negara Indonesia masih bermasalah. Jadi dengan kata lain, MPO ini akan sangat membantu kegiatan di bidang real seperti di dunia produksi, yaitu perkebunan dan pabrik, jika di bidang jasa, yaitu perbankan dan rumah sakit. Esensi MPO yaitu transformasi atau perubahan input menjadi output yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Alasan penting mempelajari MPO. Yang pertama yaitu MPO merupakan simpul kolaborasi manajemen fungsional lainnya, seperti pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Sebagai contoh, manajemen produksi dan operasi bekerja sama dengan manajemen pemasaran untuk merancang desain produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, merencanakan produksi, dan menentukan tingkat persediaan yang optimal. Manajer produksi dan manajer operasi juga bekerja sama dengan manajer keuangan untuk merencanakan kebutuhan anggaran, menentukan biaya produksi, dan juga merencanakan investasi teknologi maupun fasilitas produksi untuk masa yang akan datang. Manajer produksi dan operasi juga memberikan masukan kepada manajer sumber daya manusia tentang uraian pekerjaan dan kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan untuk melakukan rekrutmen karyawan. Dua yaitu mayoritas biaya perusahaan menjadi tanggung jawab manajer produksi dan operasi. Maksudnya, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan sebuah produk umumnya didominasi oleh biaya tenaga kerja, biaya material atau bahan baku, dan konsumsi energi. Ketiga biaya ini dikelola dan
menjadi tanggung jawab manajer produksi dan operasi. Yang ketiga yaitu mayoritas aset perusahaan menjadi tanggung jawab manajer produksi dan operasi. Mayoritas aset yang dimiliki oleh perusahaan berupa pabrik, mesin, dan peralatan yang nilainya sangat besar juga menjadi tanggung jawab dari manajer produksi dan operasi untuk mengelolanya. Keempat, lebih dari separuh atau lebih dari 50% rangkaian kegiatan inti atau aktivitas primer sebuah perusahaan atau organisasi, mulai dari pembelian bahan baku, produksi hingga distribusi ke pelanggan, menjadi kewenangan dan tanggung jawab fungsi manajemen produksi dan operasi. Penghematan, efisiensi, peningkatan produktivitas di sektor ini dapat meningkatkan produktivitas perusahaan secara keseluruhan. 5 yaitu kepuasan pelanggan sebagai ultimate goals atau tujuan puncak dari sebuah organisasi berakar dari quality, cost, delivery, dan sustainable. Pelanggan di masa kini menginginkan dan selalu menuntut produk dengan kualitas yang lebih baik, harga lebih murah, pengiriman yang lebih cepat, dan produk yang ramah lingkungan. Keempat hal ini sangat berhubungan dengan aktivitas produksi dan operasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan MPO dari masa ke masa. MPO sebagai sebuah disiplin ilmu mengalami perkembangan yang sangat pesat dari masa ke masa. Di akhir abad ke-18, ketika revolusi industri dimulai, ditandai dengan penemuan mesin uap dan penggunaan secara masif tenaga air dan tenaga uap untuk mekanisme produksi. Saat itu, disiplin manajemen produksi dan operasi lebih menekankan kepada efisiensi atau cost focus. Di antaranya Adam Smith tentang labor specialization atau spesialisasi tenaga kerjanya yang populer. Kemudian eranya berkembang menjadi scientific management era, di mana proses manajemen ditekankan dan dipopulerkan oleh Taylor. Gantt chart membuat bagan yang digunakan sebagai penjadwalan juga termasuk motion and time studies yang dipelopori oleh Gilbert. Setelah revolusi industri kedua menemukan momentumnya di awal abad ke-20 dengan penemuan listrik dan juga produksi massal, maka di situ MPO mengalami perkembangan yang lebih pesat lagi. Produksi yang sangat massal mendorong atau mempopulerkan moving assembly line atau limit perakitan yang kemudian bergerak. Demikian juga produksi yang massal menuntut para ilmuwan, terutama para statistikawan, untuk berperan di dalam mengambil sampel dalam pengendalian mutu seperti Stewart yang mempelopori statistical sampling. Kemudian di awal tahun 70-an, ketika komputer ditemukan dan mulai digunakan secara masif di dunia industri, terjadi otomatisasi yang menandai revolusi industri ketiga. Disitulah kemudian MPO mulai masuk ke dalam lean production era. Penggunaan komputer kemudian menginisiasi populernya pendekatan just-in-time, computer aided design, electronic data interchange, total quality management. Hingga kita tiba di masa ini ketika tahun 95 hingga sekarang, masanya mass customization era, yaitu penyesuaian secara massal ketika internet ditemukan. Terjadi globalisasi, e-commerce mulai mendunia, supply chain management juga mulai diterapkan. Dan kita saat ini berada di awal untuk memasuki revolusi industri keempat, yakni cyber physical system, di mana digitalisasi dan smart operation menjadi ciri khas dari mulai berkembangnya MPO di abad yang baru ini. Penggunaan Internet of Things, Big Data, Blockchain, dan juga 3D printing akan mewarnai perkembangan MPO di masa yang akan datang. Dari sini kita bisa memperoleh tren perubahan pada disiplin ilmu manajemen produksi dan operasi dari yang awalnya berfokus pada lokal dan nasional, sekarang berfokus menjadi global atau internasional. Yang awalnya hanya mengandalkan batch shipment, sekarang beralih menjadi pendekatan just in time. Yang tadinya orang hanya berfokus pada pembelian pada beberapa supplier dengan jumlah yang sedikit,
Sekarang mereka berkolaborasi dalam sebuah partner rantai pasok yang solid dan juga kompleks. Kemudian, yang awalnya waktu produksi dibutuhkan sangat lama, maka pada masa ini tuntutan bisa menjadi semakin pendek, pengembangan produksi menjadi semakin cepat, siklus hidup produk juga semakin pendek. Yang awalnya kita hanya memproduksi produk-produk standar, sekarang beralih menjadi produk dengan kustomisasi massal. Inilah arah pengembangan MPO di masa yang akan datang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.